Halo semua, selamat datang di video pembelajaran AI and Data Analytics. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk belajar menggunakan dasar-dasar pada Google Colab. Nah, jadi untuk tahap pertama, tentunya kita cukup ketik saja Colab pada tab, kemudian kita klik di halaman paling awal. Nanti akan masuk ke ini website colab.research.google.com. Nah, jadi bagi yang belum tahu bahwa Google Colab ini adalah salah satu website interaktif yang memungkinkan kita untuk menulis dan mengeksekusi bahasa pemrograman Python langsung di browser kita. Nah, jadi di sini sudah ada ya. Untuk videonya, silahkan kalian bisa pelajari langsung dari tutorial dan dari video introduction-nya. Kemudian keunggulan dari Google Colab ini adalah kita tidak perlu melakukan konfigurasi apapun. Kemudian akses ke GPU-nya itu free dan juga mudah untuk dibagikan. Jadi Google Colab ini kita sesuai namanya ya, Colab bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya tanpa harus save file kemudian kirim dulu. Jadi mungkin untuk penggunaan yang umumnya kita biasa menggunakan Google Docs dan juga spreadsheet. Nah, tapi untuk Google Colab ini khusus untuk menulis dan mengeksekusi bahasa pemrograman Python. Nah, jadi ini bukan website statis, tapi dinamis. Dan di sini sudah ada penjelasan lainnya. Dan Google Colab ini cocok untuk digunakan pada bidang data science dan juga machine learning. Untuk penggunaannya pun untuk dasar-dasarnya itu tidak terlalu sulit. Kemarin pun sudah diajarkan oleh tutornya waktu minggu-minggu kemarin. Nah, untuk tahap pertama, kita buat dulu new notebook. Nah, setelah muncul kan ada judulnya, silakan kalian ganti misalnya dengan nama, kelas dan NPM kalian. Misalnya Hamdalah underscore A underscore. Nah, ini contohnya. Ini untuk tugas yang ada pada UTS. Nah, selanjutnya yang perlu kalian lakukan di sini adalah membuat visualisasi data. Oke, tugasnya adalah membuat visualisasi data. Nah, caranya kita kan sudah pernah berkenalan dengan beberapa library Python khusus untuk visualisasi data. Yang pertama itu ada Seaborn, kemudian ada Matplotlib. Nah, jadi ini seaborn.pydata.org sama matplotlib.org. Nah, kita langkah pertama adalah tentukan mau membuat visualisasi dengan jenis apa, tipe visualisasi data apa. Jadi baik di Seaborn ataupun di Matplotlib itu sudah ada berbagai jenis dengan dilengkapi juga dengan kodenya. Nah, sekarang kita masuk ke Matplotlib saja ya, contoh untuk Matplotlib. Nah, pada bagian menu examples, ini sudah lengkap contoh-contoh, ada visualisasi data dengan chart garis, bar. Di sini bisa kita lihat, misalnya kita mau menggunakan yang mana. Anggaplah kita untuk langkah awal menggunakan bar color. Nah, yang ini ya. Juga untuk penggunaan memang sedikit lebih rumit dibandingkan menggunakan Excel, tapi pilihan visualisasi datanya itu ada lebih banyak. Nah, sekarang kita pilih yang bar color demo. Caranya bagaimana? Cukup kita tandai dulu semua kodenya, kemudian kita copy. Nah, di sini maksudnya import matplotlib.pyplot.splt. Nah, jadi data PLT yang ada di sini, ini maksudnya matplotlib. Kalau Seaborn itu ada kodenya. Nah, sekarang setelah ini bisa kita copy, kita masuk ke Google Colab kembali. Nah, kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, coba kita run dulu ya.
Hmm. Ini juga dipengaruhi, kecepatannya juga dipengaruhi oleh koneksi internet. Kayaknya ini lagi agak lambat, biasanya langsung. Nah, ini sudah muncul ya, visualisasi datanya. Nah, kita tinggal rubah aja apa yang ada di selnya. Misalnya, nah, ini udah ada aksis X-nya, ada aksis Y-nya, ada ada juga labelnya. Nah, warna yang putih itu adalah eh, kode biasa nih, kode biasa yang kita bisa buat dan sesuaikan dengan visualisasi datanya. Sementara di sini ini adalah data-datanya. Ini ya, misalkan kita bagian buah, nanti di bawahnya ini kita masukkan aksbarnya, width, counts, label sama dengan bar label, color sama dengan bar colors. Kemudian contohnya nih kita mau ubah datanya. Kali ini kan supply, ini judulnya ada di sini, fruit supply. Kita mau coba ubah dengan data ini, negara dengan penduduk terbanyak. Langsung saja ya yang ada pada halaman pertama. Kita masukkan dulu misalnya Tiongkok. Jadi ada apa? Tiongkok, India, AS, okay. India, AS, Indonesia. Nah, kemudian angkanya kita ubah. Satu, anggaplah kita apa? Titiknya bisa kita hapus saja untuk tahu. Bisa kita hapus nol terakhirnya. Kemudian untuk yang kedua, 170. 411, 470. Yang 30, 30, 40, 542. 340, 542. Jadi kita bagi 1000 untuk data populasinya. 274, 750. 274, 790. Nah, kemudian kita ubah di sininya negara dan populasi. Kemudian ininya juga kita ubah barnya jadi negara, kemudian populasi. Nah, di sininya kita ubah fruit supply-nya menjadi yang ini ya, labelnya populasi, kemudian ininya negara dengan populasi terbanyak. Kemudian staging-nya ini jadi kita tulis saja. Ini bisa kita hapus saja karena tidak terlalu dibutuhkan. Nah, kemudian plt.show ini masih belum di running, yang kita run. Kita tunggu beberapa saat. Nah, negara dengan populasi terbanyak. Oke, jadi bisa dilihat ya. Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Nanti untuk datanya itu akan dia
ada di sini satu ekuivalen 6, jadi arti datanya itu ini sudah disederhanakan, tinggal kita hitung lagi. Nah, kurang lebih ini adalah cara untuk membuat dan juga kita membuat visualisasi data menggunakan Google Colab. Nah, jika sudah, kalian tambah lagi di bawahnya. Kalian bisa tambahkan lagi kodenya di sini ya, plus code. Kemudian kalian masukkan lagi, mau itu data dari Seaborn atau dari Matplotlib, Seaborn atau Matplotlib, silakan sesuai dengan instruksi pada soal. Ini jika sudah, kalian klik file, yang boleh save, kalian juga klik file, download sebagai yang paling atas, .ipynb. Nah, nanti udah di-download, nanti kalian kirimkan berkasnya pada pada Google Form. Kemudian jika kita buka file ini, untuk di konfigurasi laptop saya itu akan langsung masuk ke Visual Studio Code. Nah, seperti nanti kalian bisa ubah juga langsung di Visual Studio Code. Yang membedakan Visual Studio Code dengan Google Colab, ya enaknya kalian bisa langsung berkolaborasi dengan teman-teman kalian dengan cara ya seperti share. Nah, seperti ini ya, ketika kita menggunakan Google Doc atau menggunakan Google Spreadsheet. Nanti orang-orang bisa menjadi editor, yang kita copy, seperti itu. Nah, itu jadi beberapa keunggulan dari Google Colab. Nah, jika kalian ingin mengetahui fitur lainnya, kalian bisa pelajari pada halaman Google Colab sendiri. Selain data science, juga bisa untuk machine learning, juga ada penggunaan lainnya. Di sini pun lengkap, sudah ada overview-nya, ada panduannya, cara mengimport library, untuk cara-cara lainnya. Silahkan, misalkan kalian mau lihat ini. Intinya ya, bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa pemrograman Python. Nah, di sini bisa kita lihat ada line plot, bisa kita langsung di sini, bar plot, histogram, semua lengkap. Kalian mau gunakan chart dari sini, kode dari sini, mau kalian gunakan kode dari Seaborn atau Matplotlib, itu tidak masalah, karena semuanya juga sama pada intinya. Yang penting kalian menguasai cara pembuatannya. Oke, itu saja untuk tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.